Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi tentang akuntansi dan akad istisna yang beranggotakan Tatu Sylvia Dewi, Wahyu Listiawati Dewi, Irene Julita Niyadi, Malia Mulyani, Intan Melina, Ayuni Wulandari, Endah Nurhayati Dwi Puspitasari. Selanjutnya, definisi dan penggunaan akad istisna. Definisi akad istisna. Bai al-istisna atau disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustahnin dan penjual pembuat sanin. Barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istisna dapat dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Penggunaan akad istisna. Penggunaan akad istisna oleh bank syariah di Indonesia relatif masih minim, akan tetapi seiring dengan makin meningkatnya jenis barang yang baru dilunasi setelah adanya pesanan dari pembeli, maka sangat dimungkinkan akad istisna juga makin meningkat penggunaannya. Selanjutnya, jenis-jenis akad istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustanin dan penjual atau pembuat sanin. Istisna paralel. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesannya. Ketentuan syar'i transaksi istisna. Pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kedua, ijma. Istisna dibolehkan atas dasar istihsan atau maslahat, karena banyak orang yang menggunakannya dan membolehkannya. Hal ini didasarkan atas hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, yaitu umatku tidak mungkin bersepakat atas kesesatan. Ketiga, menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya dibolehkan karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkari. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam fatwa DSN nomor 6/DSN/MUI/4/2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Setelah kita mengetahui definisi tentang akad istisna, jenis-jenis akad, dan ketentuan syar'i transaksi istisna, selanjutnya kita membahas tentang rukun transaksi istisna. Rukun transaksi istisna terdiri dari transaktor, objek istisna, dan ijab qabul. Transaktor terdiri dari penjual dan pembeli yang melakukan perjanjian atas transaksi. Transaktor memiliki syarat antara lain berharga balik, memiliki kemampuan memilih yang optimal, tidak gila, dan pastinya tidak ada tekanan ataupun paksaan. Adapun jika transaksi dengan anak kecil harus memiliki izin dari orang tua atau walinya. Untuk transaksi dengan akad istisna, DSN mengharuskan penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
Penjual juga diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Namun, penjual tidak boleh menuntut tambahan harga atas transaksi kepada pembeli. Rukun transaksi istisna yang kedua, yaitu objek istisna. Rukun objek akad istisna meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang istisna, DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Antara lain, pertama, harus jelas spesifikasinya. Kedua, penyerahannya dilakukan kemudian. Ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Keempat, pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Keenam, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Dan yang terakhir, ketujuh, barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Rukun transaksi istisna yang ketiga yaitu ijab kabul. Ijab dan kabul istisna merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual yaitu bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli yaitu nasabah. Menurut PSAK nomor 104 paragraf 12, pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Dan yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Rukun transaksi istisna paralel. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Jadi, akad pertama terlebih dahulu dilakukan, kemudian akad yang kedua. Jadi, akad yang pertama itu dilakukan antara nasabah dan bank, kemudian akad yang kedua itu antara bank syariah dan penjualnya. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Nah, yang dimaksud sah di sini itu yaitu harus memenuhi rukunnya. Ada objeknya dan ada juga ijab kabulnya. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna kedua. Pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Terus yang kedua, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlakukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Yang ketiga, memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Dan yang terakhir, yang keempat, memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukum yang mengikat. Artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi antara lain. Yang kedua, kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna. Lalu yang terakhir, akad ini batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Selanjutnya, alur transaksi istisna. Berikut alur transaksi istisna. Pertama, pemesan atau mustahni memesan barang kepada produsen atau sani. Yang kedua, pemesan dan produsen sepakat untuk akad istisna. Yang ketiga, pemesan melakukan pembayaran. Yang keempat, produsen memproduksi barang sesuai pesanan. Dan yang terakhir, kemudian setelah barang jadi, produsen mengirim barang pesanan tersebut ke pemesan. Selanjutnya, transaksi istisna paralel. Yang pertama, nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan. Yang kedua, pada transaksi istisna, setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Ketiga, setelah menyepakati transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan. Keempat,
Selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Keenam, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Dan ke-8, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Terakhir, nasabah melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati. Standar akuntansi istimna. Akuntansi istimna diatur dalam Kenyataan Standar Keuangan SKK nomor 104 tentang istimna terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi. Standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istimna, dan istimna paralel. Istimna dengan pembayaran tangguh, nilai perolehan istimna, penyelesaian awal, pengakuan penghasilan rugi, perubahan pesanan, dan tagihan. Teknis perhitungan dan penjumlahan transaksi istimna bagi bank syariah. Transaksi istimna pertama, untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursula berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter kubik khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursula menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari 2000 XA ditandatanganilah akad transaksi istimna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursula dengan Bank Berkah Syariah sebagai berikut. Harga bangunan 150 juta rupiah. Lama penyelesaian 5 bulan paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihan 5 termin sebesar 30 juta per termin mulai tanggal 10 Agustus. Mekanisme pembayaran setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Transaksi istimna kedua. Untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan, Dr. Ursula pada tanggal 12 Februari 2000 XA, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Tarik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan 130 juta rupiah, lama penyelesaian 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan kontraktor 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Mekanisme pembayaran oleh bank dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Selanjutnya, penjurnalan transaksi istisna. Transaksi biaya pra-akad atau bank sebagai penjual pada tanggal 5 2000 XA untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang. Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas sehingga 2 juta rupiah. Jurnal untuk mengakui transaksi ini sebagai berikut. Pada tanggal 5 bulan Februari XA, beban pra-akad yang ditangguhkan berada di debit senilai 2 juta rupiah. Kas yang keluar berada di kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, penandatanganan akad dengan pembelian atau bank sebagai penjual. Kasus Dr. Susila dengan Bank Berkah Syariah di atas, transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari, maka jurnal pengakuan beban pra-akad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut.
Tanggal 10 bulan Februari XA, biaya istisna berada di debit sebesar Rp2.000.000. Beban praakad yang ditangguhkan berada di kredit sebesar Rp2.000.000. Pembuatan akad istisna paralel dengan pembuat barang bank syariah sebagai pembeli. Berdasarkan KSAK nomor 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istisna paralel terdiri dari 1. Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor pada entitas. Kedua, biaya tidak langsung yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad serta semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai alat istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. Selanjutnya, transaksi penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual pembuat barang istisna. Dalam kasus 1, disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Misalkan dalam berjalannya, realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. Termin pertama, tingkat penyelesaian 20%, tanggal penagihan kontraktor 1 April, jumlah penagihan kontraktor 26 juta, tanggal pembayaran 8 April, jumlah pembayaran 26 juta. Termin kedua, tingkat penyelesaian 50%, tanggal penagihan kontraktor 15 Mei, jumlah penagihan kontraktor 39 juta, tanggal pembayaran 22 Mei, jumlah pembayaran 39 juta. Dan termin terakhir, tingkat penyelesaian 100%, tanggal penagihannya 25 Juni, jumlah penagihan kontraktor 65 juta, tanggal pembayaran 2 Juli, dan jumlah pembayaran 65 juta. Selanjutnya, misalkan pada tanggal 1 April, PT Tori Konstruksi menyelesaikan 20% dari pembangunannya dan menagih pembayaran termin pertama atas penyelesaian 20%, yaitu sebesar 26 juta. 26 juta diperoleh dari 20% dikali 130 juta. Nilai 130 juta yaitu merupakan nilai barang istisna. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut. Tanggal 1 April, rekening debit aset istisna dalam penyelesaian kredit hutang istisna dengan jumlah 26 juta. Selanjutnya, untuk membayar tagihan pembuat barang, Bank Mandiri Syariah dapat membayar secara tunai maupun melalui kredit rekening. Praktik yang lazim di perbankan, tagihan bisa dibayarkan melalui rekening, dengan asumsi bahwa kedua belah pihak atau yang berhubungan dengan bank syariah mempunyai rekening di bank tersebut. Misalnya pembayaran dilakukan tanggal 8 April, maka jurnal pembayaran tersebut adalah sebagai berikut. Sebelumnya, tanggal 1 dicatat sebagai utang istisna. Jika utang istisna sebelah kredit, maka jika sudah dibayarkan, maka dipindahkan ke sebelah debit. Utang istisna sebelah debit sebesar 26 juta. Membayar memakai uang kas atau rekening nasabah pemasok. Kas jika tunai, rekening nasabah pemasok itu jika langsung uangnya dimasukkan ke rekening milik PT Tori Konstruksi. Selanjutnya, misalkan tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti dengan pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei 20 XA. Misalkan tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni 20 XA dan dibayarkan pada tanggal 2 Juli 20 XA. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal rekening debit kredit ini sama dengan sebelumnya. Aset istisna dalam penyelesaian bertambah di sebelah debit sebesar 39 juta rupiah. Kemudian utang istisna bertambah di sebelah kredit sebesar 39 juta rupiah. Ini tanggal 15. Kalau tanggal 22 sudah dibayar, maka pada utang sebelumnya di sebelah kredit. Maka utang tanggal 22 berkurang menjadi sebelah debit. Utang istisna.
Pembuat barang sebesar Rp39 juta di sebelah debit. Membayar memakai kas berkurang di sebelah kredit karena golongan harta. Jika tidak, uangnya masuk ke rekening nasabah pemasok, yaitu PT Tarik Konstruksi. Rekening bertambah di sebelah kredit. Kemudian tanggal 25 Juni dan 2 Juli sama dengan perjurnalan sebelumnya, namun berbeda nominalnya saja. Pengakuan pendapatan istisna. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 18 disebutkan bahwa jika metode presentasi penyelesaian digunakan, maka yang pertama bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut dapat diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Lalu yang kedua, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian, dan yang terakhir, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Di sini ada penjurnalan transaksi istisna. Untuk kasus 1 dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian, maka pendapatan diakui sesuai dengan presentasi penyelesaiannya. Adapun perhitungan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan istisna adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan istisna dapat diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Pendapat istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad penjualan. Maka pada tanggal 10 April saat penyelesaian 20% diakui pendapatan sebesar 30 juta, yaitu 20% dikali 150 juta. Lalu yang kedua, harga pokok istisna diakui sebesar persentase penyelesaian aset istisna. Harga pokok istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai pembelian, sama dengan 20% dikali 130 juta, yaitu 26 juta. Jadi di sini ada selisih 4 juta, yaitu laba. Penjurnalan transaksi istina. Lanjutannya, yang C, keuntungan istina yang dimaksud adalah bagian margin keuntungan istina yang diakui selama periode pelaporan yang ditambahkan kepada aset istina dalam penyelesaian. Keuntungan istisna yaitu presentasi penyelesaian dikali margin keuntungan istina sama dengan 20% dikali 150 juta dikurang 130 juta sama dengan 20% dikali 20 juta. Hasilnya 4 juta. Dalam penjurnalan penyesuaian yang dibuat, pengakuan keuntungan istina dilakukan dengan mendebit aset istina dalam penyelesaian sebesar 4 juta rupiah. Penjurnalan transaksi istisna. Lanjutannya, jurnal yang terkait dengan transaksi pengakuan pendapat saat penyelesaian 20% adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 April 2010, DB aset istina dalam penyelesaian di debit 4 juta, DB harga pokok istisna di debit 26 juta, dan KR pendapatan istisna 30 di kredit 30 juta. Keterangannya sebagai berikut. Pendapatan margin persen penyelesaian dikali harga jual sama dengan 20% dikali 150 juta. Hasilnya 30 juta. Harga pokok istina diperoleh dari persen penyelesaian dikali harga beli sama dengan 20% dikali 130 juta. Hasilnya 26 juta. Aset istisna dalam penyelesaian, persen penyelesaian dikurang keuntungan istisna sama dengan 20% dikurang 20 juta rupiah. Hasilnya 4 juta. Selanjutnya, jurnal yang terkait dengan transaksi pengakuan pendapatan saat penyelesaian 50% adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15 bulan 5 2010, aset istisna dalam penyelesaian 6 juta pada debit,
Harga pokok istisna 39 juta pada debit, pendapatan istisna 45 juta pada kredit. Yang dimana pendapatan margin diperoleh dari persentase penyelesaian dikali harga jual, sama dengan 50% dikurang 20% dikali 150 juta. Hasilnya 45 juta. Harga pokok istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali harga beli, sama dengan 50% dikurang 20% dikali 130 juta. Hasilnya 39 juta. Aset istisna dalam penyelesaian sama dengan persentase penyelesaian dikurang keuntungan istisna, sama dengan 50% dikurang 20% dikurang 20 juta, sama dengan 6 juta. Selanjutnya, jurnal yang terkait dengan transaksi pengakuan pendapatan saat penyelesaian 100% adalah sebagai berikut. Tanggal 25 bulan 6 2010, aset istisna dalam penyelesaian 10 juta pada debit, harga pokok istisna 65 juta pada debit, pendapatan istisna 75 juta pada kredit. Yang dimana pendapatan margin sama dengan persentase penyelesaian dikali harga jual, sama dengan 100% dikurang 50% dikali 150 juta, hasilnya 75 juta. Harga pokok istisna diperoleh dari persentase penyelesaian dikali harga beli, sama dengan 100% dikurang 50% dikali 130 juta, hasilnya 65 juta. Aset istisna dalam penyelesaian diperoleh dari persentase penyelesaian dikurang keuntungan istisna sama dengan 100% dikurang 50% dikurang 20 juta, hasilnya 10 juta. Selanjutnya, penagihan piutang istisna pembeli. Misalkan dalam kasus di atas, penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama yaitu 30 juta. Dalam hal ini, 30 juta dikali 5 termin menghasilkan 150 juta. Yang pertama, piutang istisna berada di debit sebesar 30 juta. Dalam hal ini masih penagihan. Apabila penagihan belum dibayar, maka piutang bertambah di sebelah debit. Kemudian memunculkan kredit termin istisna sebesar 30 juta. Termin istisna bertambah sebagai pendapatan, tapi belum dibayarkan. Selanjutnya, penjurnalannya sama. Yang berbeda hanya pada tanggalnya, sampai 5 termin. Selanjutnya, penerimaan pembayaran piutang istisna dari pembeli. Pada materi sebelumnya adalah penagihan, dan sekarang penerimaan. Pembayaran piutang adalah sebagai berikut. Apabila sudah dibayar, debitnya kas menerima uang sebesar 30 juta. Dan kreditnya piutang istisna. Sebelumnya, pada saat penagihan piutang istisna di sebelah debit, apabila sudah ditagih, maka piutang istisnanya berkurang. Piutang istisna berkurang di sebelah kredit karena termasuk golongan harta. Kasnya debit karena menerima uang secara langsung. Apabila tidak secara langsung, maka ditransfer melalui rekening nasabah pembeli. Selanjutnya, penjurnalannya sama. Yang berbeda hanya pada tanggal selama 5 termin. Selanjutnya, saat barang pesanan diserahkan pada nasabah. Jadi, nanti menghapuskan termin istisna karena sudah selesai semuanya. Dan aset istisna dalam penyelesaian dihapus juga. Selanjutnya, termin istisna berada di kredit. Maka dihapus dengan dituliskan di debit sebesar 150 juta. Sama dengan aset istisna dalam penyelesaian, dicatat di kredit. Pada awalnya tadi aset yang tidak utuh dicatat di sebelah debit,
maka dihapus dipindahkan ke kredit sebesar 150 juta. Itulah semua tentang transaksi dan penjualan dalam akuntansi dan akad istisna. Penyajian. Menurut PAPSI 2013, ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istisna dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya karena dia sebagai utang. Yang kedua, uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Aset karena sudah dibayar. Kalau yang pertama sebagai utang, karena kita belum ngerjain kok udah dibayar. Oleh karena itu, bagi pihak bank termasuk utang. Yang ketiga, utang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Keempat, aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Aktiva istisna itu yang pertama tadi ya sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima, termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Yang keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Pembeli akhir atau nasabah baru ditagih maka ditulis sebagai piutang. Yang ketujuh, margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. Pengungkapan. Menurut PAPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait jual beli dengan skema istisna antara lain: yang pertama, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang istisna. Yang kedua, jumlah piutang istisna yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Yang ketiga, kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan, cadangan kerugian, penurunan nilai, penghapusan, dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. Yang keempat, besarnya piutang istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. Kelima, jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. Keenam, jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. Ketujuh, klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontingen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang. Kedelapan, nilai kontrak istisna yang sedang berjalan serta rentan periode pelaksanaannya. Yang kesembilan, nilai kontrak istisna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya. Yang kesepuluh, rincian utang istisna berdasarkan jumlah, tujuan, atau pemasok atau nasabah, jangka waktu, dan jenis mata uang. Yang kesebelas, utang istisna kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi. Yang ke-12, jenis dan kualitas barang pesanan. Harus diungkapkan semuanya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.